Kalau untuk faktornya sendiri sebenarnya untuk harga emas tuh banyak ya. Ada faktor ekonomi, politik, terus perang antar negara, wabah kayak corona kemarin, itu banyak faktor gitu. Kayak misalkan perang Rusia Ukraina, terus konflik Israel Palestina yang kayak gitu-gitu, itu juga pengaruh. Tapi kalau misalnya harganya tiba-tiba jegrek gitu kan ke bawah, itu gimana tuh kita harus investasinya tuh gimana nih? Kadang-kadang kan juga kalau orang awam kan langsung deg-degan ya Mas gitu. Ngejongkrok di berangkas aja mungkin ya. Ya jadi awareness-nya sendiri, terus udah gitu kita juga harus ada tujuan sih kalau bisa ya, karena kalau nggak ada tujuan tuh nanti bingung ketika harga emas naik, harga emas lagi bagus nih. Betul. Jual aja deh gitu. Terus habis dijual mau ngapain? Oke Mas Henry, kalau misalnya aku ngelihat nih di tanggal 1 Juni 2024 kemarin, aku sempat lihat berita kalau misalnya emas itu harganya lagi naik-naiknya. Itu nyentuh di 1.371.000-an lah kalau aku nggak salah. Tapi di hari ini di tanggal 24 Juni ini harga emas tuh turun gitu ya. Istilahnya aku ngelihatnya itu selisihnya itu di 11.000 nih. Lumayan banget ya untuk per gramnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas dan boleh sharing juga nih ke kita, ke para work lifers juga gitu. Apa sih yang menjadikan harga emas ini jadi tidak stabil gitu di pasaran? Biar kita aware nih gitu. Kayak harga yang nggak stabil ya apa sih? Tapi sebelum ke harga itu mungkin saya mau ngasih tahu dulu ya. Ketika harga emas naik ataupun turun, jangan seneng dulu. Waduh. Gitu ya. Karena gini, emas itu ada harga buyback. Jadi ketika itu naik tapi harga buybacknya belum cukup gitu ya, atau belum balik modal waktu awal kita beli, ya itu berarti emas kita belum naik gitu. Jadi dilihat dari harga buybacknya. Nah, kalau untuk faktornya sendiri sebenarnya untuk harga emas tuh banyak ya. Ada faktor ekonomi, politik, terus perang antar negara, wabah kayak corona kemarin, itu banyak faktor gitu. Kayak misalkan perang Rusia Ukraina, terus konflik Israel Palestina yang kayak gitu-gitu, itu juga pengaruh. Jadi kadang faktor-faktor itu nggak pasti ya. Jadi kalau di emas itu kita nggak ada yang bisa memprediksikan harga emas itu pasti naik sekian, turun naik sekian, secara pasti nggak ada. Kayak misalkan harga dolar lagi tinggi gitu kan, terus emasnya ikut naik, atau harga dolar lagi turun, emasnya turun. Itu juga kadang-kadang nggak pasti juga, bisa aja terjadi sebaliknya kayak gitu. Jadi itu hanya memang kayak prediksi kemungkinan aja gitu loh dari faktor-faktor tersebut. Jadi sebenarnya lebih ke tidak terprediksi gitu ya? Bisa diprediksi tapi tidak bisa pasti. Agak jadi bingung juga nih saya. Oh berarti kalaupun misalnya harganya naik, itu belum tentu harga buybacknya juga jadi berpengaruh lah. Karena kan gitu. Patokannya kita sudah untung atau enggak, emas yang kita beli pada tanggal tertentu itu harga buybacknya sudah lebih tinggi dari waktu yang awal kita beli. Itu aja patokannya. Jadi kalau baru beli sebentar harganya udah naik, ya kita belum untung gitu kan. Lihat buybacknya berapa gitu. I see. Nah, tapi kalau misalnya ini masuk ke ranah investasi ini tipis-tipis ya, work lifers. Kalaupun misalnya dari di antara 4 bentuk emas yang tadi nih Mas gitu ya. Tapi yang tadi kita obrolin kan lebih ke emas logam mulia dan juga perhiasan. Kalau dari 2 itu deh gitu. Emas mana sih yang sangat menguntungkan untuk kita dijadiin investasi? Kalau dari Mas Henry sendiri. Nah kalau dari yang saya pilih sendiri sih ini ya, kalau dari karakteristik dan jenisnya itu udah pasti logam mulia gitu, karena kan dia 24 karat, terus kadarnya 99,99% kayak gitu dibandingkan dengan perhiasan. Karena kalau di perhiasan itu ada campuran logam lainnya dan dia punya perhitungan pada saat dijual, itu nanti ada hitungan yang beda gitu. Kalau misalkan logam mulia patokannya hanya di harga beli dan harga jual. Harga buybacknya harga buyback itu harga jual ya. Harga jualnya itu sudah lebih tinggi dari waktu kita beli, itu kita sudah untung. Jadi memang lebih ke logam mulia lah. Logam mulia. Ya ada campurannya dari logam-logam lain. Tapi kalau misalnya nih kan di luaran sana tuh juga banyak banget nih bentuk investasi ya gitu Mas. Ada dari saham, ada dari obligasi, ada juga dari emas ini gitu kan.
menurut Mas Henry sendiri gitu, kalau dari yang tipe-tipe investasi yang ada, itu sebenarnya lebih menguntungkan yang mana sih? Nah ini kalau menguntungkan udah pasti banyak sih instrumen betul. investasi yang lebih baik daripada emas gitu ya. Tapi gini, kita boleh berinvestasi ibaratnya kayak mendiversifikasikan investasi kita ya. Boleh di reksadana, di saham, obligasi, ataupun instrumen lainnya. Betul. Tapi tetap jangan lupa kita harus tetap punya emas sebagai underlying atau proteksi. Karena emas itu kan sifatnya dia itu lindung nilai sebenarnya ya. Lindung nilai. Jadi ketika terjadi sesuatu pada investasi yang lain yang kita miliki, kita masih punya proteksinya di situ, ada di emasnya. Oke. Tapi kalau misalnya harganya tiba-tiba jegrek gitu kan ke bawah, itu gimana tuh kita harus investasinya tuh gimana nih? Kadang-kadang kan juga kalau orang awam kan langsung deg-degan ya Mas gitu. Tapi gini, kita harus lihat secara histori ya, histori emas. Kalau saya biasanya pantau harga emas tuh di goldprice.org. Nah di situ ada tuh kita punya rekornya 1 tahun ke belakang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah secara historical itu harga emas itu nggak pernah turun kayak misalkan terlalu jauh gitu ya. Kayak misalkan kita berinvestasi di saham gitu ya, tiba-tiba dropnya banyak gitu ya. Nah biasanya di emas itu memang dalam 1 tahun itu di bulan ke bulan ada naik, ada turun. Tapi secara garis besar kalau kita tarik gitu ya, itu pasti tiap tahun akan naik harga emas. Dan dia nggak pernah turun. Kayak sekarang 1 gram 1,3 gitu ya, turun sampai jadi 900.000. Itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Paling dia turunnya kayak sama 1,280 atau berapa paling gitu kan. 10.000 gitu kan. 10.000, 20.000, ntar dia akan naik lagi. Dan kalau saya lihat sih kemungkinan masih bisa lagi sih. Masih bisa naik lagi. Oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari tahun ini nih Mas gitu ya, harga emas ini memang akan memungkinkan akan melambung terus gitu kan? Atau ya udah dari naik turun atau gimana nih prediksinya gitu? Kalau ngelihat dari kondisi ekonomi ya di dalam negeri terus di luar negeri juga harusnya sih naik ya, harusnya naik lagi. Malah 1 gram tuh harusnya sudah bisa masuk ke angka 1,5 juta ya. Mungkin nanti di dekat-dekat akhir tahun lah ya. Prediksi ini masih prediksi ya, karena saya juga sering bikin konten-konten tentang prediksi emas dan itu memang terjadi semua. Terjadi juga. Termasuk yang untuk tahun ini kan, kalau saya kan prediksinya pakai troy ounce ya harganya ya, masuk di 2.300 per troy ounce-nya. Nah itu udah masuk, sekarang udah lebih malah gitu kan. Jadi kayaknya sih bisa sih tahun ini akan bagus. Wah naik terus ya Worklifers. Gimana nih? Mau beli emas atau saham nih gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli emas cepet-cepet dari sekarang ya. Oke, terkait dengan investasi nih Mas, masih di seputar investasi yang tadi gitu. Kalau misalnya kita kan banyak banget ya bentuk-bentuk emas yang ada di luaran sana. Kalau misalnya kita ngelihat nih, kita ngelirik dulu nih untuk investasi emas secara digital gitu. Itu lebih menguntungkan mana sih dibandingkan dengan emas yang logam mulia yang tadi? Karena kan kalau dari perhiasan dan logam mulia kan lebih oke di logam mulia gitu. Tapi kalau logam mulia dengan emas digital gimana nih gitu? Oke, ini memang menarik banget sih kalau bahas yang tentang digital ya, karena saya salah satu orang yang pro dengan emas digital ini. Mungkin ada pro dan kontra ya tentang emas digital ini. Tapi gini, kalau emas digital ini dia punya perbedaannya ada di harga. Kalau tadi di emas fisik itu ada semakin besar gramasinya semakin murah harga per gramnya. Kalau di emas digital sama. Kita mau beli 10.000, 100.000, 1 juta sama. Gitu. Jadi lebih simpel. Kalau kita misalkan emas kan sekarang kalau kita beli 1 gram tuh udah mahal ya 1 juta. Kita budgetnya pas-pasan cuma ada 100.000, belinya emas digital. Jadi budgetnya kita bisa diatur sesuai dengan kondisi keuangan kita. Udah gitu juga kalau di emas digital kita sangat fleksibel. Misalkan kita mau cetak emas, mau transfer emas, tuh dalam satu genggaman aja gitu kan. Oh bisa juga tuh dijadiin emas logam mulia juga. Bisa. Jadi nanti kan kalau di emas digital itu biasanya sesuai dengan kebijakan si perusahaannya ya atau aplikasinya. Ada yang misalkan kalau sudah terkumpul 0,5 bisa dicetak, 1 gram bisa dicetak. Jadi cetakannya sesuai dengan yang mereka sediakan kayak gitu. Terus kalau untuk keuntungannya sendiri, kalau yang saya perhatikan lebih cepat untungnya di emas digital sebenarnya. Wah, kok kenapa bisa kayak gitu nih? Karena di emas digital itu ada update harga yang cukup cepat ya. Jadi di beberapa perusahaan emas digital tuh ada beberapa jenis yang update harganya itu harian, normal lah kalau harian ya.
ada yang update harganya 1 jam sekali, ada yang per menit update harganya. Jadi dengan update harga yang cepat seperti itu memungkinkan kita dapat keuntungan yang lebih cepat atau balik modalnya lebih cepat. Tapi patokan dari harganya emas digital itu tuh dari mana ya gitu? Tapi harganya ya. Harganya tuh patokannya dari mana gitu? Kenapa dia bisa lari lebih cepet lah gitu ya dibandingkan dengan logam mulia gitu? Karena basicnya gini nih, kalau untuk patokan harga tetap ya sama aja. Itu patokannya harga emas dunia gitu kan. Nah cuma kenapa di emas digital itu mungkin lebih cepat untungnya? Karena gini, kalau di digital itu ibaratnya kayak emasnya tuh masih emas dasaran lah, belum diapa-apain gitu ya, belum dicetak, belum jadi fisik gitu kan. Jadi ini kayak harga dasar. Kalau dia mau dicetak itu juga bisa, tapi kena biaya cetak tambahan lagi seperti itu. Dan kalau saya selalu saran sama pengguna emas digital, nggak usah cetak-cetak lah. Pokoknya asal udah untung ya udah, itu ambil gitu, mau dijual atau apa gitu, ambil selisihnya aja. Jadi dari prosesnya itu memang karena dia lebih cepat, lebih fleksibel, itu udah harganya lebih bagus gitu ya. Dan penentu harga yang ada di Indonesia ini dengan harga emas dunia itu memang agak beda. Jadi balik lagi itu kebijakan si perusahaannya, dan biasanya spread untuk emas digital itu kecil. Dia itu sekitar dulu tuh pernah ada yang cuma spreadnya 1,75, terus ada yang 3 sampai 4, paling tinggi 4 kalau nggak salah. Tapi yang lebih dari itu juga pernah ada. Dan kalau di emas fisik spreadnya itu biasanya malah kadang-kadang gede, bisa sampai 10% lebih gitu spreadnya. Di emas digital kecil banget. Ya itulah makanya mereka lebih cepat. Oke, berarti jadi lebih menguntungkan emas digital dong ya, bisa kita klasifikasiin bahwa emas digital lebih oke juga. Tapi ada plus minusnya. Jadi kalau oke lah dari sisi itu iya, tapi sebenarnya di emas fisik pun bisa lebih gede dari emas digital kalau kita punya gramasi emas yang besar, kayak misalkan dari 100 gram, 250, 1 kilo, itu bisa lebih juga. Tapi kan kalau kemampuan kita masih di bawah itu ya rata-rata aja dapatnya. Kalau di emas digital gini deh, emas yang dipegang itu kuasanya nggak di tangan kita. Jadi kadang-kadang kita harus berhati-hati juga gitu ya, kuasanya nggak di tangan kita. Betul. Kalau emas fisik kuasanya di tangan kita, kita mau jual, mau gadaikan, itu ada di kita pegang kan. Nah, kalau misalkan kayak emas digital ini ada satu merek gitu, produsennya bangkrut misalkan ya, emasnya masih bisa dijual, kita ke toko emas kemana masih laku. Betul. Tidak pengaruh sama sekali. Tapi kalau emas digital, kalau perusahaannya bangkrut, ya emasnya kemana? Emasnya kemana ya? Oh iya benar. Emasnya ya tanggung jawabnya ke perusahaan itu. Kita hanya mengejar mereka. Iya, kita juga hanya punya akunnya doang ya. Hanya punya akunnya doang. Jadi ya disitulah ada terjadi plus minusnya. Jadi kalau saran saya sebaiknya boleh pakai keduanya. Cuma kalau saya pribadi nih, ini enggak, ya boleh diikutin boleh enggak gitu ya. Kalau saya pribadi lebih banyak ke fisik dibandingkan dengan digital. Jadi misalkan kalau di fisik saya punya 50 gram, di digital paling 5 gram gitu, kecil-kecil aja. Oke. Tapi kan ya plus minus itu tadi sih Mas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya emas secara fisik, kita genggam sendiri, kita takutnya kita kebobolan maling gitu ya. Lupa rumah kebakaran. Mungkin kan itu juga harus yang jadi istilahnya poin-poin kita juga nih gitu untuk lebih aware juga. Oke. Nah, tapi sebagai orang awam banget nih, kita generasi Gen Z gitu ya, dan juga milenial, itu banyak yang FOMO banget nih Mas gitu ya, terkait dengan harga emas yang tidak stabil, kadang naik, kadang turun gitu kan. Nah, apa aja sih menurut Mas Henry, apa yang harus diperhatikan untuk kita bisa membeli emas gitu? Oke. Dan kalau misalnya dari investasi, kita harus mulai dari mana? Nah, itu 2 pertanyaan yang sekaligus nih pada work-lifers. Boleh Mas? Yang diperhatikan seperti apa, mulai dari mana ya? Sebenarnya yang paling pertama itu yang mesti diperhatikan adalah profil resiko kita. Jadi kalau kita orangnya yang kayak deg-degan atau yang gak beranian gitu ya, sebenarnya emas ini adalah pilihan yang paling tepat. Karena kan emas ini relatif aman dan dia nilainya bertumbuh di atas inflasi. Nah, untuk memulai dari mana, sebenarnya kita kalau saya balikin lagi ke teman-teman ya, budgetnya berapa gitu. Kalau misalkan budgetnya sebulan saya cuma mampu ngumpulin 100.000 gitu, ada juga yang 500.000 gitu kan. Otomatis kan kalau di emas fisik sebenarnya kita beli emas yang digramasi harga segitu itu pasti rugi gitu. Bukan rugi itu karena gini, emas gramasi kecil harga per gramnya mahal, terus juga nanti nilai kenaikannya itu akan lama banget.
bisa 5 tahun gitu ya atau lebih dari itu untuk dia bisa balik modal. Jadi yang perlu diperhatikan adalah budget. Nanti sesuaikan aja kalau misalkan kita mampu beli emas gramasi yang agak besar, misalkan 1 gram deh gitu. Kalau saya saran sih paling kecil 1 gram gitu ya, itu dibeliin aja. Tapi kalau misalkan budgetnya nggak cukup, ya udah emas digital. Ataupun sekarang ada juga pilihannya kayak cicilan emas, itu juga lumayan bagus. Jadi kalau cicilan emas itu bikin kita lebih tertarget, lebih disiplin gitu karena ada kewajiban di situ ya. Cuma saya selalu saran juga kalau untuk yang cicilan emas seperti itu kita juga harus mastiin nih keuangan kita aman gitu. Betul. Pekerjaan aman, jangan sampai cicilan 12 bulan, bulan ke-6 dipecat, berhenti misalkan. Sisanya tidak terduga banget ya kalau kayak gitu. Jadi itu untuk opsi yang orang-orang memang keuangannya aman lah, oh bisa deh didisiplinin gitu. Kayak gitu sih. Jadi pilihannya seperti itu aja, sesuaikan dengan kemampuan kita. Oke, kalau mulai dari mana ini udah dapat banget nih poinnya gitu ya, Mas Hendy. Tapi kalau misalnya gimana sih cara kita ngerutinin gitu ya untuk bisa kita tetap konsisten gitu ya untuk bisa investasi di emas ini tuh gimana sih caranya? Kalau mau rutinin sebenarnya gini, balik lagi ke pemahaman kita dulu ya. Betul. Kalau rasa awareness kita nggak ada terhadap simpan emas, itu biasanya kita males buat apa sih? Soalnya nyimpen emas batangan gitu, buat apaan nih begini? Kalau perhiasan kan yang perempuan suka ya, bisa taruh di, bisa pakai buat acara-acara undangan gitu kan, hajatan bisa dipakai. Tapi kalau kayak emas batangan mau ngapain gitu kan, mau dipakai kemana? Ya nggak bisa kayak gitu. Ngejongrok di brankas aja mungkin ya. Ya jadi awareness-nya sendiri. Terus udah gitu kita juga harus ada tujuan sih kalau bisa ya, karena kalau nggak ada tujuan tuh nanti bingung ketika harga emas naik. Harga emas lagi bagus nih. Betul. Jual aja deh gitu. Terus habis dijual mau ngapain? Bingung, akhirnya habis kepake buat hal-hal konsumtif kan. Kalau menurutku sih lebih baik kita punya tujuan, misalkan untuk pendidikan, untuk beli rumah, atau misalkan untuk ibadah gitu. Jadi jelas nih ketika kita jual, oh misalkan mau umroh gitu kan, kita pakai umroh. Tapi kalau nggak ada tujuannya ya udah nanti habis begitu aja. Oke. Balik lagi ke behavior nih, Mas Henry. Ini kan kita banyak banget ya orang-orang yang masih FOMO. Ngedengar harga naik dikit FOMO, ngedengar harga murah dikit langsung pada beli. Tapi kita nggak tahu nih naiknya itu kapan gitu kan. Tapi pas ketika naik dikit udah langsung buru-buru jual gitu. Gimana sih caranya ngilangin kefomoan kita gitu ya? Apalagi Gen Z banget, Gen Z banget nih gitu. Itu gimana sih? Ya untuk ngilangin kefomoan itu sebenarnya nggak usah gimana-gimana ya sama tren-tren seperti itu. Utamain aja kita punya uang yang bisa kita sisihkan nih setiap bulan nih. Jadi patokin aja, kan kita yang tahu ya ukurannya, kita bisa sisa berapa, 500.000, 1 juta atau lebih, itu aja pokoknya. Jadi nggak usah denger berita-berita di luaran mau naik mau turun. Jadi diganti nih mindsetnya. Yang dicari bukan naik turun harga, tapi yang dicari adalah promo. Itu banyak banget tuh promo-promo diskon biasanya. Kalau emas digital banyak. Emas digital apalagi pengguna baru, terus pengguna yang rutin, itu promonya banyak. Kalau nggak percaya teman-teman coba aja pakai emas digital, pasti setiap bulan atau per 3 bulan itu ada promo tertentu. Promo diskon itu lumayan. Itu. Ini hampir sama juga nih ketika sekarang tuh banyak banget toko-toko emas yang udah mulai live di TikTok nih Mas. Trennya sekarang kayak gitu ya. Jadi ada nih salah satu toko emas gitu ya yang bilang mending kita belinya di live aja nih kakak-kakak gitu kan. Dimana harga live dengan harga toko emas tuh kita ada bedanya loh gitu. Nah kalau menurut Mas Henry, apakah itu betul memang harganya beda? Itu akan, dan apakah itu disupport dari platform atau gimana nih? Iya, itu memang harganya beda, lebih murah ya. Karena kan mereka tuh lebih nyari ini jumlah orang yang beli banyak gitu dibanding kayak dia ngambil untung. Kalau misalkan kayak dia jual di toko kan mungkin ngambil untungnya banyak nih. Kalau dia di live udah deh untungnya dikit tapi orang belinya banyak. Kayak gitu. Jadi ada biaya sewa juga. Ya nggak ada biaya sewa, lebih murah kan. Terus mereka bisa live tiap hari tanpa operasional toko. Ya kan, jadi mereka akan kasih harga jauh lebih murah. Nah itu balik lagi buat anak-anak yang atau teman-teman yang FOMO, nggak usah fokus naik harganya atau turun, fokus aja cari-cari harga murah. Promonya. Hunting emas. Itu aja, hunting emas harga murah. Promonya kejar. Oke deh Mas. Wah sangat insightful sekali nih Mas Henry. Gak kerasa juga gitu ya, dari tadi kita ngobrol dari A sampai Z, ternyata waktunya juga udah mulai habis juga. Kelamaan ya. Kelamaan ya gitu.
Nah, semoga para work lifers juga di sini bisa memahami gitu ya terkait dengan edukasi emas yang kita sudah omongin tadi gitu. Karena dari sisi aku sendiri yang tadinya awam banget udah mulai kebuka nih Mas, apalagi tentang investasi tadi gitu, udah mulai kebuka juga, kayaknya aku oke juga nih gitu ya untuk melakukan investasi di emas gitu. Semoga para work lifers juga begitu ya. Oke deh, sebelum kita closing nih Mas Henry, mungkin aku ada satu pertanyaan lagi gitu ya, sebelum kita menutup sesi ini. Dari Mas Henry sendiri sebagai pengamat emas dan juga pakar emas yang memang sudah lama lah ya untuk berkecimpung di industri ini, boleh dong kasih aku dan para work lifers yang ada di rumah juga terkait dengan kapan waktu yang tepat nih untuk kita bisa membeli emas dan juga menjual emas. Waduh, Gimana tepat ya. Otomatis sih gini, kalau waktu yang tepat itu umum ya. Yang umumnya itu ketika harga emas lagi turun, itu waktu yang tepat gitu kan. Kalau waktu yang tepat untuk itu beli ya. Kalau untuk jual otomatis pada saat harga lagi tinggi. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan waktu yang tepat untuk beli emas adalah pada saat kita uangnya ada, gitu, dapat bonus, lagi punya gaji, punya selisihan lebih, udah beliin aja. Ya karena kalau nggak ada uang kita juga nggak bisa beli dong. Pokoknya pas uangnya ada, jangan ditunggu-tunggu gitu, karena kalau udah ditunggu-tunggu, dilengkap-lengkapin, itu nanti biasanya akan kepake untuk kebutuhan yang lain. Biasanya nanti jadi nggak jadi nih beli emasnya kan. Nah terus untuk jualnya sendiri tadi kan kalau secara hitung-hitungan ya pada saat harga naik gitu kan, tapi lebih tepatnya adalah pada saat tujuan kita sudah tercapai. Kalau tujuan kita belum tercapai ya jangan dijual walaupun harganya lagi tinggi. Nanti aja kalau udah kita mau pakai, misalkan mau beli rumah nih, dikit lagi mau lunas ya, mau tercapai, baru kita jual. Oke, tuh dengerin para work lifers, jangan FOMO-FOMOan. Intinya mah gitu, jangan FOMO ketika mau beli dan juga jangan FOMO juga ketika mau menjual emas. Gitu. Oke deh, terima kasih banyak nih Mas Henry atas bincang-bincangnya hari ini. Thank you banget juga udah nyempatin waktunya juga untuk bisa kita discuss bareng gitu ya terkait dengan A sampai Z tentang literasi emas gitu kan. Semoga para work lifers di luar sana juga bisa teredukasi lagi nih terkait dengan investasi terkait emas ini gitu ya. Para work lifers di sini juga bisa beli nih logam mulia yang memang kita sediakan di aplikasi Payung gitu. Jadi memang work lifers di sini bisa download juga gitu kan aplikasi Payung pribadi melalui App Store maupun Google Play yang bisa kalian akses gitu ya. Kemudian juga bisa langsung kepo-kepoin juga terkait dengan Mufid Gold, terus juga emas-emas kepingannya yang sangat lucu-lucu, sangat beragam juga di situ juga ada gitu ya para work lifers. Oke deh, paling segitu aja nih podcast kita kali ini. Thank you banget Mas Henry. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi gitu ya di ngobrol lagi. Betul, di episode kita kali nanti ada next lagi ya. Iya, boleh. Oke, paling gitu aja work lifers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.